Berhasil di ACC dengan jumlah pinjamannya sebesar 1 juta rupiah dengan tanggal pembayarannya tanggal 28 Februari 2023 dan jumlah pada saat jatuh temponya sebesar 1.105.000. Jadi silahkan kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip karena saya tidak akan bertanggung jawab ya jika pengajuan teman-teman autol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya masih bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, bertemu kembali di channel saya, tentunya channel Info Recehan, channel yang dimana selalu memberikan informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair yang pasti terbaru di tahun 2023 ini. Nah, namun sebelum kita masuk ke inti videonya, saya sapa terlebih dahulu ya. Bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya, di sini saya akan memberikan informasi-informasinya serta beberapa poin-poin penting agar pengajuan teman-teman mudah dan cepat di ACC. Nah, untuk poin pertama, teman-teman harus mengamankan dan mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian seperti bagian kontak, penyimpanan, pesan kotak masuk, dan telepon. Usahakan teman-teman harus ganti terlebih dahulu menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai nantinya menggunakan data-data yang real. Dan kemudian untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang sudah terdaftar legalitasnya di OJK. Contohnya seperti aplikasi Ada Kami, Aku Laku, Kredit Pintar, dan Easy Cash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan ya karena terdaftar di OJK pastinya dan juga memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, untuk cara ataupun sistem bermainnya seperti ini ya, silakan kalian simak baik-baik. Kalian pinjamlah terlebih dahulu di beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan ini. Dan ingat jangan pernah kalian melakukan aksi galbay. Kalian bayarlah sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di OJK, maka pada saat nantinya teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Namun bagi teman-teman nanti yang tidak memiliki rawatan di OJK satupun, maka sudah saya pastikan pengajuan kalian akan ditolak mentah-mentah. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman diperhatikan dengan baik karena ini adalah poin yang sangat penting. Dan kemudian untuk poin ketiga, teman-teman jangan terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman. Karena jika kalian tidak tahu bagaimana cara-caranya, resikonya sangat besar ataupun tinggi sekali. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik. Jika kalian sudah mengamankan data-datanya, kita langsung saja ya membocorkan untuk aplikasinya. Jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan adalah aplikasi yang bernama Dana Mutiara. Ini teman-teman ya aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini tentunya masih bersifat ilegal dan aplikasi ini adalah aplikasi terbaru yang baru saja rilis kurang lebih bulan 1 kemarin akhir teman-teman ya. Dan untuk di aplikasi ini aman untuk digalbay dan tidak ada DC lapangannya. Karena seperti yang sudah dikonfirmasi oleh pihak Kominfo sejak tahun 2018, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu teman-teman untuk perizinan akses aplikasi ini ya. Mengakses apa-apa saja pada smartphone kita dikarenakan aplikasi ini masih bersifat ilegal. Nah, di sini bisa kalian lihat
Untuk di aplikasi Dana Mutiara mengakses kamera, kontak penyimpanan, lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkannya kepada teman-teman agar selalu mengamankan data-data kalian. Saya kasih contoh nanti. Untuk di bagian kontak, kalian bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan mengakses ke bagian foto-foto dan video harap diamankan terlebih dahulu. Serta di bagian telepon, kalian bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, namun nantinya bagi kalian yang memiliki 2 smartphone itu lebih menguntungkan, dikarenakan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman, dan yang di HP satunya itu bisa teman-teman khususkan untuk membackup seluruh data-data teman-teman yang real. Jadi seperti itu ya. Nah, baik. Sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya, dan di sini saya akan coba menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses peminjamannya di aplikasi Dana Mutiara ini. Nah, di sini masih loading. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk jumlah pinjaman yang ditawarkan di aplikasi ini hingga 10 juta rupiah. Dengan suku bunga di sini untuk hariannya 0,5% ya. Nah, namun kalian jangan sampai tertipu dengan iming-iming ataupun dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Karena kebanyakan nanti setelah di ACC hanya bisa dicairkan Rp600.000 dan tenor selama 7 hari. Serta itu semua tergantung nanti dari data-data teman-teman. Jika akurat, maka jumlah yang didapat juga akan lebih tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik. Sekarang kita langsung saja membuka ambil sekarang untuk melihat informasi berikutnya yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Nah, untuk di informasi pertama kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan teman-teman. Nah, di sini harap teman-teman jangan skip karena saya tidak akan bertanggung jawab jika pengajuan teman-teman ditolak. Perhatian dengan baik-baik pada saat mengupload, jangan sampai nanti blur ataupun pecah ya. Dan usahakan setiap sudut pada foto KTP harus terlihat dengan jelas. Karena jika nantinya kalian berhasil mengupload foto KTP, maka nanti akan secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, status pernikahan, dan pendidikan terakhir itu akan otomatis terisi. Nah, tinggal nanti untuk di opsi tujuan pinjaman, tinggal kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Kemudian jika sudah, bisa klik ajukan dan kalian bisa konfirmasikan, klik yakin. Maka di halaman berikutnya kita disuruh verifikasi wajah ya. Dan jadi harap teman-teman usahakan jangan sampai nanti pencahayaan mengganggu wajah kalian. Nah, maka di halaman berikutnya kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, kalau bisa gunakanlah nomor kontak orang lain. Jangan menggunakan kontak pribadi. Tujuannya nanti agar kalian bisa terhindar dari penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini setelah nantinya kita melakukan aksi galbay. Jadi seperti itu teman-teman. Jika sudah, kalian bisa klik ajukan. Maka di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, jadi harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan akun bank pribadi kalian, karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Nah, di sini bagi kalian yang tidak memiliki akun bank dan ingin mencairkan lewat aplikasi e-wallet seperti Dana, OVO ataupun GoPay. Untuk caranya di sini untuk nama bank penerbit, kalian bisa isi yang Bank CIMB Niaga ya. Kemudian kalian bisa masukkan nomor rekening ataupun nomor akun Dana kalian. Untuk kodenya sudah saya berikan di tab komunitas ya. Jadi kalian bisa cek saja di tab komunitas yang saya bagikan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik saja ajukan. Kemudian di langkah berikutnya ada informasi tambahan. Nah, di sini teman-teman untuk di bagian pengisian alamat lengkap, poin yang sangat penting juga. Karena kenapa? Di sini kalau kalian diisi asal-asalan, maka sudah saya pastikan pengajuan kalian auto. Karena begini teman-teman, dari kemarin itu banyak sekali dari teman-teman yang DM ke saya bahwasanya pengajuannya auto, dan setelah saya cek ternyata pengisian alamatnya tidak jelas. Jadi usahakan harus diisi dengan lengkap, jangan sampai salah. Dan untuk di bagian informasi pekerjaan, untuk di opsi penghasilan per bulan, kalau bisa juga kalian isi yang di atas 4 juta rupiah agar nanti tingkat DACC-nya lebih tinggi teman-teman. Nah, untuk di foto selfie memegang KTP, tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja. Jika sudah, bisa klik saja ajukan. Maka nanti di sini kita akan mendapatkan perjanjian privasi antara pihak peminjam dengan pihak aplikasi.
Jadi kalian bisa membacanya terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadi gagal paham. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik segera tanda tangan. Nah, maka nanti data-data teman-teman akan secara otomatis terdeteksi. Jadi, harap dipastikan untuk smartphone dalam keadaan aktif karena pihak aplikasi akan menghubungi teman-teman jika nanti pengajuan kalian di ACC. Jadi seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya berikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.